Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pensiun dini ya, pensiun dini. Jadi kemarin itu setelah melihat di grup Facebook ya, ada dia bilang grup wira swasta ya. Dia bilang saya kerja di restoran udah 1,5 tahun dan dia pengen kerja, pengen usaha, pengen wira swasta gitu. Jadi minta pendapat sama yang di grup itu membernya gimana sebaiknya gitu. Ini jawaban Sirtiman itu ya pertama usahakan cari sampingan. Jangan langsung buru-buru keluar gitu. Ya karena kalau keluar itu kan ya nggak ada pemasukan gitu, dan kalau namanya baru mulai usaha itu ya nggak bisa langsung beruntung. Kadang usaha itu gagal, yaitu sahabat kita yang ditunggu-tunggu gagal. Nah di sini Sirtiman ya usahakan cari bisnis yang nyambi lah gitu. Yang side job sampingan buat bisnis. Nanti kalau udah stabil baru boleh ditinggalkan kerjaannya, gitu aja, simple ya. Oke, jadi itu untuk jawaban pertanyaan buat yang kerja tapi pengen pensiun dini, itu istilah pengen pindah pindah profesi ya, pindah pindah profesi ke bisnis atau wira usaha, wira swasta seperti itu. Nah, di sini Sirtiman mau share pengalaman pribadi. Dulu itu Sirtiman itu umur 30 itu menikah ya, umur ya mungkin sekitar 31 32 itu Sirtiman memutuskan pensiun dini gitu. Anaknya baru kecil gitu. Ini kenapa gitu? Karena emang waktu itu Sirtiman pas menikah itu ya sebelumnya sih udah dapat kerja ya, ya kerja admin, cuma merangkap telemarketing, merangkap ya pokoknya di satu kantor itu ada komputer sama telepon, nah itu pokoknya suruh standby di situlah, terima orderan sama ya sekalian eh, catetin jawabin pertanyaan kalau ada kendala, ya customer service seperti itu deh. Nah, dalam bekerja di bidang yang seperti itu, karena Sirtiman ini apa sih jiwanya ini marketing, ya perusahaannya sendiri sebenarnya udah terbantu ya, udah naik level. Yang tadinya istilahnya punya kendaraannya cuma ya pick up yang kecil, tiba-tiba jadi beli truk, terus langganannya melebar ke daerah yang tadinya di sekitar ya, Pondok Indah, Citos, melebar ke Blok M dan ke mungkin Jakarta Pusat gitu. Nah, di sini Sirtiman ini ya minta apa ya? Naik gaji istilahnya, kompensasi ya, minta kompensasi karena Sirtiman merasa ya perusahaannya udah maju dan ya udah layaknya lah menggaji lebih gitu. Ya, masa udah 2 tahun naik gajinya cuma 50.000 gitu kan, seharusnya ya keterlaluan kalau kayak gitu. Nah, di sini bosnya ini emang ya pertama dia emang ya pokoknya nggak tau lah, bosnya ini ya nggak tahu ya, namanya mungkin pemikirannya orang udah tua dan ya pensiunan sih, pensiunan. Ya cuma dia ya masih nggak bisa ngelihat ke apa sih, pertumbuhan perusahaannya gitu, dan ya jasa-jasa yang lainnya juga gitu, jasa karyawan, jasa ya mungkin yang lainnya, ada beberapa orang kolektor dan lain-lain.
biasa suka nagih-nagih invoice. Nah di situ Sirtiman ya kerjanya emang satu dari pagi sampai sore, dan itu ya terlalu melelahkan dan menjenuhkan ya, semuanya gitu, serabutan dari pencatatan, dari ya semuanya lah, megang bon segala macem, sampai customer service juga, terima orderan, dan harus mantau yang di jalan pakai radio. Ya ada radio ini ya, break gitu, radio orari seperti itu. Nah itu ya, itu ya kalau dalam 2 tahun naik gajinya cuma 50.000 gitu, ya Sirtiman ya layak minta kenaikan gaji lebih gitu. Dan akhirnya setelah berunding ya, diskusi, ternyata dia nggak bisa menaikkan gaji gitu. Ya udah, akhirnya Sirtiman kasih opsi, kalau nggak mau ya Sirtiman besok nggak datang lagi, alias minta berhenti gitu. Ya paling segala sesuatunya minta baik-baik, minta surat referensi dan lain-lain gitu. Itu pun dia juga masih geleng ya, nggak mau. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Yang jelas ya Sirtiman sendiri puas di perusahaan itu, bisa ya sedikit lah, sedikit apa sih, punya ilmu diimplementasikan gitu ya. Yang tadinya cuma jualan gasnya wilayah RT berubah menjadi besar, banyak langganan resto dan lain-lain. Nah di sini Sirtiman ya harus move on gitu loh, harus move on. Namanya setiap tahun itu inflasinya naik, dan ya inflasi nggak mungkin naik ke 50.000 ya, kadang satu tahun itu bisa ya lebih lah. Itu namanya gaji aja, kadang UMR dari gaji 300 naik jadi 400, naik jadi 2 juta seperti itu. 400 itu zaman dulu ya, tahun 2000-an deh itu. 400, 600, 800 sampai 2 juta seperti itu. Kalau naiknya cuma 50.000 itu sangat sulit sekali, dan nggak ada bonus juga gitu. Apalagi kerja di bagian admin itu kan nggak ada bonus gitu. Beda di orang jalanan. Nah di situ ya berat juga, Sirtiman harus move on. Akhirnya ya sempat kerja juga di kepala toko ya, kepala toko di salah satu mall di Jakarta Selatan ya. Cuma ini lebih parah lagi sih, kerjanya dari pagi sampai udah nggak, bukan sip-sipan lagi ya, itu kerjanya full time, full shift gitu ya, dari pagi sampai malam. Dan gajinya tuh ya kayaknya benar-benar apa ya, kalau Sirtiman itu, kalau harga Sirtiman zaman dulu itu kayaknya nggak worth banget gajinya gitu. Makanya Sirtiman itu ya memutuskan pensiun dini deh, soalnya udah itu aja istilahnya, udah apa ya, udah ya kepala toko lah, itu level segitu aja kok gajinya seperti itu. Emang kerja itu ya kayak gitu gitu, kalau mau ngambil nggak mau di siang lain seperti itu. Nah di sini Sirtiman ini ya akhirnya ya kayak dulu kerja di kepala toko, gaji cuma 1 juta, 1,1 lah ya. Dan Sirtiman ini memutuskan buka rental PS, wirausaha ya, modal barang seadanya. Buka rental PS di sekitaran Universitas Pancasila. Dan ternyata dibanding kerja itu, namanya wirausaha ini pendapatannya ya beda banget gitu. Kadang kalau rental PS sehari itu benar-benar bawa uang 300.000, bawa di tas pinggang, pulang hitung ya gitu aja. Satu hari aja udah 300.000, ibaratnya 3 hari itu gaji 1 bulan kalau kerja plat toko ya, gimana mah levelnya di bawah lagi. Kadang melihat orang-orang yang kerjanya gajinya di bawah, ya istilahnya apa ya, terlalu kecil gitu, cuma karena emang persaingannya ketat juga ya, begitulah. Jadi orang kadang sampai sikut-sikutan di kerjaan ya, seperti itu gitu. Mereka
udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, pokoknya berusaha biar survive, jangan sampai dipecat, jangan sampai dinilai jelek dan lain-lain, pada sikut-sikutan ngejilat dan lain-lain. Nah itu sebenarnya salah satu yang membuat Sirtiman itu jadi pensiun dini ya. Soalnya Sirtiman yang udah mulai merasa ya, kayak dulu di kerjaan beberapa kali ya, kerja sebagai sebelumnya di Sports Station juga, dari pegang kepala toko di kantor belakang juga perusahaannya maju, terus pindah ke yang di retail ini juga di mall juga kepala toko, dan ya akhirnya merasa yakin gitu loh. Ini kalau pensiun dini Sirtiman bisa lah itu, kayak apa ya, kayak model berhadapan dengan orang, service, atau ya ekspansi usaha ya, bisnis itu udah mentalnya udah sebelumnya tuh udah matang deh gitu, udah matang lah. Apalagi Sirtiman dari kecil itu ya udah sering sering bisnis ya, dari SD udah sewa-sewa buku-buku apa, Petruk Gareng itu tuh Maritis disewa, terus ke SMP juga udah belum, di SD juga saya sewa buku juga, jadi apa, jadi bioskop rumah itu nyetel video VHS ditonton sama anak-anak yang nonton bayar itu, video Megaloman, Voltus, dan lain-lain. Nah, lanjut ke SMP tuh Sirtiman udah mulai buka rental PS di rumah, dibobol ya rumah belakang buat pintu masuk rental PS, juga jualan ikan lohan juga pas lagi tren, memanfaatkan trending buat ya cari-cari cuan. Dan itu ikan lohan zaman dulu juga gede banget untungnya ya. Ikan beli cuma berapa, 15-30 ribu, dijual 200 ribu, mepet-mepet 100 ribu, untungnya berlipat ganda gitu. Nah di sini sih teman paham kalau bisnis itu seperti itu ya. Kadang kayak tukang bakso aja ya, sehari ngantongin 500 ribu, 300 ribu, seperti itu. Udah paham, kenal ya pengusaha-pengusaha ya, tukang-tukang dan lain-lain, nanya-nanya ini itu. Ya Sirman terjun, cuma ya karena bidangnya dulu pernah pengalaman rental PS ya, ambilnya ke situ gitu. Zaman dulu tuh sebelum ada warnet ya, belum internet. Jadi pas ya mulai ada warnet sebenarnya usahanya mulai terganggu. Mungkin 2-3 tahun setelah itu. Orang pada ke internet, orang pada bikin Facebook, orang pada main Zynga, orang pada ya pokoknya share-share foto di Facebook, curhat-curhat, udah mulai orang mulai sosmedan itu. Nah, di sini Sirtiman ini ya bisnis online, setelah dari rental PS memberanikan bisnis online seperti itu. Bisnis online dulu ya karena dari PS ya, sebagian mesin PS-nya dijual buat modal, terus kalau untuk online-nya tuh pakai PC sebenarnya. PC punya adik ipar ya, dia punya PC 2 kalau nggak salah. Ya pada nggak pak, dia satu nggak dipakai, ya udah satu dipinjem lah, istilahnya dipinjem dan diminta sih. Ya dari situ mulai bisnis online, zamannya PC-nya itu yang tabung yang putih gitu. Casing PC-nya juga putih, ya beda mas sekarang ya, casingnya ada lampu LED nyala-nyala dan belakangnya tempered glass. Kalau dulu serba putih gitu, dalamnya nggak kelihatan. Nah di situ Sirtiman mulai bisnis online sampai beberapa tahun, ganti pakai laptop, sampai laptop 7 tahun baru ganti komputer. Sekarang terus upgrade sepanjang perjalanan. Yang didapat itu ya emang udah dunia yang berbeda ya. Di sini Sirtiman bisnis online. Ya kadang kalau ngelihat orang yang dulu kerjanya ya sebagai ya mungkin kayak karyawan di mall atau karyawan restoran, mereka emang nggak bakal dapet apa logika, atau nggak bakal dapet visi yang sama dengan Sirtiman gitu. Emang simpel, bisnis online yuk, enak di rumah, duit masuk rekening, nggak terlalu banyak
di jalan lah, jalan kalau misalnya harus, itu pun bebas mau milih mau jalur e-commerce atau enggak, dropship atau main produk digital. Ya ini kita bisa memilih mana yang cocok sesuai dengan minat. Kelihatannya gampang seperti itu. Cuma kalau dari sisi karyawan ke bisnis itu ya emang butuh apa ya? Butuh nggak cuma pemahaman, tapi benar-benar butuh, ya butuh apa ya, harus dijelaskan, harus di ya emang harus merubah mindset ya. Mindsetnya juga nggak bisa sekali dua kali aja gitu. Makanya dibuat channel ini itu untuk yang mau pindah istilah pensiun dini atau pindah dari karyawan menjadi bisnis, itu ya di sini mentalnya dibina gitu loh. Soalnya di bisnis itu benar-benar rawan, ya namanya gagal sebenarnya udah jadi sahabatnya biasa gitu. Kita punya duit pengen buka proyek ini gagal, nah, itu kalau orang karyawan biasa, wah udah stres banget deh gitu, gagal. Cuma kalau udah mentalnya udah ada dan kita yakin pasti sukses di bisnis online, gagal ya udah kita mulai dari nol lagi, cari jenis model yang benar-benar saat itu kita lagi jatuh ya, cari yang benar-benar pas saat kita jatuh. Ya, lupain dah yang udah lama, ya, ambil ilmu-ilmunya aja. Cuma kita posisinya lagi jatuh, lagi di bawah dan kita harus naik lagi gitu. Nah di sini juga untuk naik juga keras itu, nggak semudah yang dibayangkan. Ya namanya orang gagal tuh kadang apa ya, kadang ya tetap aja ya bengang-bengong, aduh kok nggak sesuai, kok harusnya begini, harusnya banyak penyesalan dan lain-lain. Merenung yang berlebihan, merenung ya boleh ya, cuma jangan berlebihan ya, tapi kita harus bangkit gitu. Udah bangkit ya kita harus benar-benar yang ngelupain semua itu, jadiin pelajaran. Sebenarnya kalau gagal itu apa ya, boleh dibilang teorinya tuh pelajaran yang berharga gitu. Jadi kita bisa belajar dari kegagalan. Ya kita emang belajar dari kegagalan, belajarnya itu kita jangan gagal lagi gitu aja gitu. Nggak digagal itu kita kurang ini kurang itu, kadang udah beda apa ya, udah beda format gitu. Dulu kita mulainya tuh udah bagus, punya modal dari hasil kerja dan lain-lain, cuma pas gagal kita udah nggak punya apa-apa dan kita mulainya tuh benar dari yang menyedihkan lah istilahnya gitu. Dulu mungkin bisa makan di warteg, cuma saat gagal kita tuh makan mungkin sehari sekali nasi, beli beras makan nasi sama garam, ya seperti itulah gitu. Hidupnya tuh benar-benar beda, jadi nggak mungkin ambil dari kegagalan apa yang diambil kitanya sekarang jauh di bawah dari yang dulu gitu. Ini benar-benar harus memulai lagi, kecuali emang udah levelnya udah, nah ini kira-kira nih yang dulu nih kayak gini nih, yaitu ya tetap aja sih biasanya sih saat kita mau mulai itu segala sesuatunya tuh udah berubah gitu. Dulu setahun yang lalu misalnya bisnis online internetnya seperti apa, sekarang udah misalnya udah 10 tahun yang lalu ya seperti apa. Di sini emang kita apa ya, pelajaran kegagalan itu cuma satu ya, kita tuh benar-benar jangan gagal lagi udah gitu, nggak usah mikirin detail ini itu. Ya gimana caranya ya kalau jatuh gagal lagi maju lagi gitu aja lah. Harus bisa punya sistem, punya formula kekebalan tubuh ya, harus bangun lagi dan benar-benar harus jauh lebih hebat lagi seperti itu. Ya udah paham sih, kadang ya nggak enak namanya gagal, semua juga nggak mau gitu. Cuma benar-benar namanya bisnis itu ya kegagalan sukses yang tertunda itu ya, kalau mau sukses itu harus bersahabat dengan kegagalan gitu. Jadi kalau ada konten jangan menghindari ini jangan menghindari itu,
Ya kalau nggak gagal, suatu saat sedikit lagi mau garis finish dan ternyata gagal, itu bisa dari ulang dari bawahnya tuh benar-benar menyakitkan gitu loh. Banyak orang yang mungkin gila lah saat sedikit lagi garis finish tiba-tiba gagal. Ya, kalau Stirman udah sering misalnya, sedikit lagi nih berhasil nih, gagal. Ya kayak banyak lah contohnya. Misalnya yang lagi membuat launching produk, rencananya bagus ini itu, ternyata hasilnya nggak sesuai gitu, dan ya ada aja kejadian yang merubah format dan lain-lain, jadinya dipaksain terus susah gitu. Dan ya harus menerima kegagalan, dan itu pun harus bangkit lagi. Kalau dibandingin dulu tahun 2008 2009 mulai bisnis online, mungkin dalam 1 tahun itu udah nyoba berapa project ya, berapa mungkin kayak model kayak Neobak, PTC, itu pun nggak gagal gitu, itu pun berhasil, cuma hasilnya kurang. Kalau Sirtiman bilang hasilnya, kalau udah sebenarnya ngeri juga kalau bilang hasilnya kurang. Ini standar harga Sirtiman ini benar-benar ya nggak sesuai gitu. Sirtiman butuh sesuatu yang benar-benar ya lebih lah, benar menggantiin uang. Kalau kita kerja harus lebih di atas itu, karena perbandingan dulu kembali kayak dulu kerja kepala toko gaji 1 juta, sedangkan usaha rental PS setiap hari bawa uang 300.000 sampai 500.000 seperti itu. Nah di sini mental Sirman seperti itu, kalau dapat duit istilahnya receh, ini nggak bisa di zona ini terus gitu. Kita harus upgrade, kita harus maju, kita harus benar-benar bergerak. Ya pokoknya mencarilah apa yang sesuai dengan target kita lah, istilahnya amannya target sebulan $1.000 dulu ya. Ya kalau misalnya dapat $800 atau $1.400 ya itu nggak masalah. Cuma kalau misalnya sebulan $100, meskipun Sirtiman di rumah udah rumah sendiri, itu kurang bagus itu. Itu standar apa sih harga yang nggak memuaskan buat Sirtiman. Sirtiman punya standar harganya tuh ya seharusnya benar-benar yang harus membuat nyaman gitu. Kalau nggak nyaman ya sikat terus yang lebih gede deh gitu. Nah di sini untuk mencoba yang lain ini kan butuh formula, butuh metode, kadang belajar dari sini dari situ. Nah disinilah harus paham mencari metode ini, metodenya jangan ambil yang metode receh lagi. Metodenya harus bisa yang upgrade ke depannya, makin bertambah seperti itu. Kadang ya gimana ya, kalau Sirtiman ngeliat orang kayak di YouTube ya sibuk dengan algoritma, sibuk dengan peraturan dan lain-lain. Di TikTok juga begitu, sibuk algoritma, sibuk peraturan dan lain-lain. Ya gimana ya, itu kalau orang model Sirtiman ya mereka tuh belum paham gitu. Cari duit itu nggak bisa terlalu terlalu textbook, terlalu saklek gitu. Harus bisa benar-benar dapat duit. Mau ya sekarang kalau di YouTube kita ikutin algoritma, sebenarnya kembali lagi ya, ikutin standarnya 1.000 subscriber baru gajian, terus ya berharap dapat berkembang channelnya 1.000 subscriber kalau lancar 1 tahun. Ya itu kalau 1 tahun itu kita sanggup nggak menanggung biaya hidup 1 tahun gitu. Kayak kadang banyak pengusaha gagal ya, atau ya itulah orang dengar youtuber pada ngasih tipsnya seperti itu gitu. Ya kalau mereka udah sukses mah gampang-gampang aja ngomongnya. Cuma kan kalau yang pemula, mereka pindah kerja, mereka mau jadi konten kreator lah, biar kayak Miao atau Winda Bersaudara, muda-muda udah bisa gitu. Dan kenyataannya nggak bisa kayak mereka gitu. Kayak adiknya Miao juga belum tentu sama rezekinya gitu. Emang udah apa ya, masuk, kalau ya dia udah
YouTube-nya juga semakin bertambah, peminatnya bertambah, yang konten kreatornya tambah banyak, terus trendingnya berubah, apalagi ada tahun kemarin COVID pandemi. Nah sekarang yang harus ya inilah Setiman sih fokusnya ya cari duit jangka pendek dulu gitu aja. Makanya diusahakan kalau bisnis apa aja fokus jangka pendek gitu. Kadang orang keasikan main jangka pendek nih tuh, sehingga bisnisnya nggak maju-maju, nggak berkembang gitu. Duitnya omsetnya nggak berkembang gitu. Ya bisa aja sih main misalnya kayak di marketplace gitu ya kan, ya dapat duit sih gitu. Cuma kalau untuk dapat sebulan bersih 10 sampai 2 sampai 50 juta kan susah gitu. Makanya kita harus ya benar-benar memaksimalkan ya, membuat gimana caranya ya satu hal ini menjadi menguntungkan buat kita. Kayak satu masalah ya, kita bisa menjual solusi dan bisa menjual ya, bisa bisa apa ya, bisa istilahnya di masalah itu kan pasti ada komunitas seperti itu. Nah kalau bisa benar-benar mengangkat komunitasnya biar kita juga bisa tumbuh, usaha kita tumbuhnya lebih cepat seperti itu. Jadi yang bermula cuma ya memecahkan sebuah solusi, nah sekarang berusaha untuk mengembangkan komunitas. Makanya apa ya, ini statement udah jadi sistem gitu. Kadang kalau mau diajak ke grup, nah, lihat di grup tuh begini-gini, grup tuh ya kadang statement udah gatel gitu. Grup ini seharusnya tuh diangkat setinggi-tingginya lah, benar-benar dijadiin brand gitu ya. Ya ibaratnya kayak yayasan atau ini itu benar-benar apa sih, menghasilkan gitu. Ingat yayasannya dari orde baru ya, itu kan menghasilkannya gede-gedean gitu. Itu dari yayasan doang. Nah komunitas juga seharusnya mulai memikirkan hal itu. Jangan cuma komunitas buat tempat orang nongkrong doang. Ya bosen orang kalau kayak gitu, dan itu kan ditinggalkan ya, nanti ya mereka capek nyari member baru, cuma ya kayak nggak ada visi dan misinya gitu. Memang ya kayak komunitas apa, komunitas musik, komunitas komunitas mancing, komunitas apa gitu, harus membuat apa ya, bikin membernya itu kayak komunitas musik. Nah kita musik sukses di aplikasi banyak followernya, dan kita mungkin bisa menawarkan ya jasa atau produk yang seputar aplikasi. Misalnya di small ada jasa VIP atau jasa tambah follower ya. Mungkin kalau mau naik lagi ya Streetman sebenarnya udah ada untuk naik level, jangan cuma jualan VIP atau jasa nambah follower. Kita mau naik lagi, bikin grup dan punya membernya dijadiin konten kreator, suruh buat dikasih channel lah, suruh isi gimana caranya, dikasih bisnis seperti itu. Jadi semuanya naik, grupnya juga udah pasti mendapatkan support gitu. Nah disitulah, nah untuk namanya bisnisnya Stepan tuh ya udah sistemnya dapatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya gagal ya paling disenyumin aja. Ciriman bisa bangun besok lagi, nyoba lagi gitu loh. Nah yang jelas untuk yang mau pensiun dini, nah ini harus dipersiapkan mental sama mindset. Benar-benar harus belajar dari ya mentor yang share pengalaman dari ya. Kadang ya kalau ada dulu Setiman buka apa ya, kursus itu ya seharusnya itu dimanfaatkan gitu. Karena harga kursus itu nggak sebanding deh harganya dengan apa yang didapat gitu. Apa yang didapat, mental semua itu benar-benar dapat lah gitu. Kalau mulai dari awal sama sekali itu benar-benar nubruk dan
Ya, ya apalagi menganggap kegagalan itu musuh gitu, ya udah itu udah kalian langsung ibaratnya game over duluan. Nah di sini Sirteman ya, ya silahkan ditonton channel ini lah. Sewaktu-waktu Sirteman bikin konten tentang mindset, tentang share pengalaman. Nah di situ kalian bisa ngambil faedahnya deh gitu, buat diinjek ke bisnis kalian seperti itu. Buat yang pensiun dini, ya kalau yang pondasi pemasukan untuk biaya hidupnya belum kuat, jangan buru-buru gitu. Kita harus pakai akal sehat juga. Jangan, aduh saya mau jadi konten kreator, mau keluar kerjaan, ujung-ujungnya 3 bulan 6 bulan bingung bayar kos-kosan, makan, nyusahin orang. Nah itu dia kata-kata nyusahin orang itu sebenarnya apa ya? Entah itu ngutang-ngutang ke orang, entah itu minta subsidi orang, minta makan dan lain-lain. Itu kalau bisa jangan sampai ke arah situ. Dipersiapkan bener ya, strateginya gimana gitu. Ya kalau mau bener-bener gambling, itu sebenarnya gambling ya kalau pensiun dini yang nggak punya tadi pengalaman apa langsung ngambil bisnis. Ya kalau gambling sebenarnya dipersiapkan, nggak cuma modalnya tapi mentalnya juga gitu. Dan juga untuk yang belum berani ya, ya saya Firman ya, ya kalau bisa ya kalian segera gitu loh. Banyak sarjana-sarjana kita yang nggak berani ngambil resiko. Mereka nggak ada kerjaan, ujung-ujungnya ojek online, ngegrab atau gojek ya seperti itulah gitu. Kadang sistemnya juga apa ya, di selama perjalanan itu kadang jual beli barang yang datang tuh, ya saya bilangnya saya sarjana, cuma ya beginilah gitu, kehidupan keras seperti itu. Kalau Stirman bilang mereka orang-orang yang nggak berani ngambil risiko. Ya, ya kalau seharusnya kalau ketemu Stirman tuh udah mulai, kalau orang yang nalar tuh udah mulai gitu. Oh ini solusi nih, kesempatan untuk pindah ya. Ya istilahnya pindah dari yang ya harus apa ya, warawiri di jalan jadi lebih mapan lah gitu. Cari duitnya lebih elegan gitu, bisa dilakukan di rumah dan ya bisa disambi lah, kalau ada awalnya disambi dulu baru nanti lepas landas seperti itu. Makanya ya kalian harus yang belum berani ya harus mulai cari info. Kalau enggak sampai kapan kalian di situ gitu. Banyak yang gojek yang udah tua ngetok. Ya cuma kembali kalau di bisnis online itu nggak kenal usia seharusnya. Yang tua pun bisa bisnis online. Kadang saya teman ngeliat mungkin di YouTube atau di itu ada nenek-nenek yang ngegame, live streaming gaming seperti itu. Dia enjoy selama dia masih bisa ngeklik, dia enjoy. Terus ada juga kakek-kakek yang bisnis online, internet marketing, banyak banyak itu yang ditemuin. Nah di sini kalau orang-orang yang udah pensiunan, udah tua, udahan gitu loh, kayak nggak ada apa sih, nggak ada minat, nggak ada pengen apa sih, produktif gitu loh, pengen produktif. Harusnya kan ya selama masih bisa pegang handphone, masih bisa, serasa matanya kurang bagus lihat handphone, beli laptop atau PC gitu, cari duit. Nah kalau bule-bule teman Sriman, kakek-kakek, nenek-nenek banyak banget kadang ngeliat ini orang tuh udah udah nenek-nenek, udah nggak muda lagi, cuma di bisnis online getol, internet marketing. Mindsetnya beda sih ya, dia ngejelasin bisnis online-nya tuh enak gitu. Ini begini apa, pokoknya bisnis online ini caranya begini, ini awal yang udah senior tuh sebenarnya lebih enak. Mereka udah paham lah, udah banyak makan asam garam seperti itu. Nah di sini yang pensiunan orang-orang Indonesia pertama ya,
Ya sebenarnya ngenes itu kalau udah pensiun terus udahan, larinya eh, cuma apa, ngurusin halaman depan, ngurusin halaman belakang, ngurusin kebun ya seperti itu, bakar sampah. Ya sebenarnya ya masih bisa dibus lagi gitu. Masih banyak ya kontribusi mereka lah sama yang anak-anak bangsa, generasi-generasi di bawahnya seperti itu. Bikin contoh teladan yang bagus. Oke, jadi itu aja ya tentang pemahaman ya sebelum pensiun dini. Jadi kalau udah denger nonton video ini ya mulai harus paham mulai gimana nih gitu. Udah nggak ada kata bingung. Saya harus gimana nih Gan ya, tuh. Saya bingung, saya harus gimana. Ini udah bener. Saya harus benar-benar pilih mau mau apa langsung take off gambling atau mau ya pelan-pelan seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya ya guys, komennya. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.